Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi, Rifai Kusumanegara, angkat bicara terkait polemik lipatan pada salinan ijazah clean-nya yang sempat ditampilkan Barreskrim Polri. Penjelasan itu disampaikan menyusul sorotan dari kubu Roy Suryo yang mempersoalkan adanya perbedaan fisik pada salinan ijazah yang beredar di dua institusi berbeda. Rifai menegaskan, lipatan di bagian tengah salinan ijazah bukan berasal dari ijazah asli milik Jokowi. Ia menyebut, lipatan tersebut terjadi pada salinan yang disimpan oleh Universitas Gadjah Mada UGM. Menurutnya, saat UGM menerbitkan ijazah, dokumen tersebut sempat difotokopi satu kali sebelum diserahkan kepada pemiliknya. UGM itu hanya menerbitkan satu kali ijazah, bagi setiap mahasiswanya, dicetak sekali. Makanya, kalau hilang tidak mungkin dicetak kembali ijazah. Dia berubah menjadi surat keterangan lulus atau SKL, kata Rifai, dikutip dari tayangan Inaus TV, Kamis 19 Februari 2026. Ia melanjutkan, fotokopi ijazah tersebut kemudian disimpan oleh UGM dalam kondisi terlipat. Pada saat UGM ini mengeluarkan ijazah, rupanya sebelum diserahkan. Ijazah ini dikopi sekali oleh UGM, lalu dalam penyimpanannya dilipat. Makanya, kalau ditanya di mana fotokopi terlipat itu, adanya di UGM, jelasnya. Rifai memastikan bahwa ijazah asli Jokowi tidak pernah disimpan dalam keadaan terlipat. Untuk ijazah Jokowi enggak pernah dilipat. Enggak mungkin dilipat dan dari foto juga terlihat, ujarnya. Ia menambahkan bahwa salinan yang memiliki garis lipatan merupakan fotokopi yang diperoleh dari UGM dan sempat ditunjukkan di Barreskrim. Waktu di Barreskrim itu kan ada dua ditunjukkan. Satu yang fotokopi garis itu yang didapatkan dari UGM, paparnya. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun mengungkap perbedaan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan Barreskrim Polri. Kubu Roy Suryo melalui Bonatua Silalahi telah menerima salinan ijazah Jokowi yang tanpa sensor dari KPU RI pada Senin 9 Februari 2026. Menurut Refli Harun, salinan ijazah Jokowi tersebut berbeda dengan salinan ijazah Jokowi yang ditunjukkan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri kala itu, Juhandani Raharjopuro pada Kamis 22 Mei 2025. Refli menilai perbedaan salinan ijazah Jokowi dari KPU dengan Barreskrim Polri terlihat pada lipatan di tengah ijazah Jokowi. Salinan ijazah Jokowi yang ditunjukkan Barreskrim Polri memperlihatkan lipatan tersebut, sedangkan salinan ijazah Jokowi dari KPU tidak terdapat lipatan. Apa yang ditambahkan oleh Dirtipidum Juhandani yang di Barreskrim ijazahnya atau Jokowi terlipat. Bedakan di KPU, ungkap Refli, dikutip dari tayangan YouTube Official iNews, Selasa 17 Februari 2026. Salinan ijazah Jokowi ada garisnya, enggak ini yang KPU, enggak ada lipatannya kan imbuhnya. Refli menegaskan bahwa perbedaan terkait dengan salinan ijazah Jokowi dari dua institusi resmi tersebut menjadi permasalahan yang tak main-main. Padahal kata Refli, salinan ijazah Jokowi yang ditunjukkan Barreskrim Polri kala itu merupakan barang bukti yang menghentikan laporan tim pembela ulama dan aktivis terkait kasus ijazah Jokowi. Ini yang dijadikan barang bukti untuk menyetop yang namanya laporan TPUA. Ini yang ditampilkan Juhandani sebagai sebuah katanya ijazah yang sudah di laboratorium, ujar Refli Harun. Refli juga mengatakan bahwa KPU dan Barreskrim telah mengeluarkan spesimen ijazah Jokowi yang berbeda. Betapa tidak kredibelnya Barreskrim Polri mendasarkan pada ini untuk menyetop penyelidikan, itu persoalannya, tutur Refli. Sebelumnya, Refli Harun menegaskan bahwa salinan ijazah Jokowi yang didapat Bonatua Silalahi dari KPU bersifat mirroring, yakni identik dengan ijazah yang diserahkan dan dilegalisir oleh Joko Widodo. Kalau kita bicara salinan yang resmi itu berarti mirroring, jadi yang didapatkan Bonatua itu adalah mirroring dari apa yang diserahkan Jokowi sebagai ijazah yang dilegalisir. Ijazah yang dilegalisir itu mirroring harusnya dengan ijazah so-called aslinya, kata Refli di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Selasa 10 Februari 2026. Refli menilai ijazah yang disebut sebagai asli harus konsisten dengan ijazah yang diperlihatkan dalam gelar perkara khusus Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025. Ijazah so-called aslinya haruslah mirroring dengan yang diperunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 di gelar perkara khusus Polda Metro Jaya. 4 hal itu harus konsisten, tuturnya.
Ia kemudian menyinggung ijazah yang diserahkan kepada KPU pada Pilpres 2014 dan 2019. Menurut dia, dokumen tersebut memiliki kesamaan dengan ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi, kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di akun medsosnya. Itu adalah sama dengan apa yang diupload oleh Dian Sandi, kurang lebih sama. Dian Sandi memang berwarna, itu fotokopi tetapi kurang lebih sama, ujar Refli Harun. Dengan kesamaan tersebut, Refli menyebut penelitian yang dilakukan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa menjadi terkonfirmasi. Nah, karena sama, maka kemudian apa yang dilakukan penelitian oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan sedikit Dr. Tifa, maka itu konfirm jelasnya. Lebih lanjut, Refli menyebut meskipun ada klaim bahwa objek yang diteliti bukan ijazah yang disebut asli, namun apabila ijazah yang ditampilkan dalam gelar perkara khusus dianggap sebagai ijazah asli, maka kesimpulannya tetap sama. Kalau itu ijazahnya, maka sama kesimpulannya, 99,9% palsu ucapnya. Refli menegaskan temuan Bonatua Silalahi memperkuat hasil penelitian Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifa Fauziah Tiasuma. Objek penelitian tersebut merupakan dokumen yang diserahkan saat pendaftaran Pilpres 2014 dan 2019 dan berdasarkan hasil penelitian dinyatakan palsu. Pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mengungkap kejanggalan baru terkait ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Dia mengatakan kejanggalan pertama yakni adanya lipatan dari ijazah Jokowi yang diperlihatkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM, Sigit Sunarta pada tahun 2022 lalu. Dr. Tifa mengungkapkan ijazah tersebut diperlihatkan dalam format A3 dan fotokopi. Detail dari fotokopi atau ijazah Jokowi ini menarik, ya karena dalam fotokopi A3 itu ada lipatannya. Katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 16 Februari 2026. Kemudian kejanggalan kedua yakni adanya noktah atau noda akibat tinta logo UGM di ijazah Jokowi. Dr. Tifa menyebut kejanggalan ini sengaja tidak segera diungkap pihaknya. Dia mengatakan sempat mengklaim bahwa noda tersebut akibat tumpahan minuman. Kemudian ada satu detail yang sampai saat ini masih kami simpan. Ada satu artefak yang akhirnya kami buka sekarang. Artefak itu adalah noktah pada logo Universitas Gadjah Mada. Yang dulu kami bersengaja sampaikan itu kemungkinan tumpahan kopi atau teh. Tapi sejalan dengan waktu kami tahu itu noktah beleberan dari tinta logo UGM, ujarnya. Dia menegaskan temuan ini berdasarkan fotokopi ijazah Jokowi yang diperlihatkan oleh Sigit Sunarta. Dr. Tifa mengungkapkan temuan noda tersebut akan disampaikan kepada salah satu saksi ahli, Tono Saksono. Ini untuk memastikan apakah noktah ini betul-betul beleberan dari tinta logo UGM atau oleh hal lain. Mesinnya menurut beliau ada di Belanda, tuturnya. Setelah adanya dua temuan tersebut, Dr. Tifa mengatakan pihaknya lalu membandingkan dengan ijazah dari lulusan Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985, yang sama dengan tahun lulusnya Jokowi. Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan, dia menegaskan seharusnya ketika ijazah sudah diterbitkan sejak lama, maka tinta akan mengalami pemudaran. Menurut Dr. Tifa, hal tersebut tidak terlihat pada ijazah Jokowi. Rismon Sianipar menyoroti hasil dari jalannya persidangan di Komisi Informasi Publik atau KIP yang diajukan Bonatua Silalahi. Kini dokumen pribadi pejabat publik termasuk ijazah, KTP hingga akta lahir pada prinsipnya dapat dibuka kepada publik sepanjang nomor identitas disamarkan. Rismon mengaku telah mencermati dokumen yang dibuka oleh Bonatua Silalahi meski belum menelaah hasil dari Bon Jovi. Ia menyoroti dua dokumen legalisir ijazah milik Jokowi pada tahun 2014 dan 2019 yang disebut digunakan dalam pencalonan presiden. Menurutnya terdapat konsistensi pada kedua dokumen tersebut, yakni tidak dicantumkannya tanggal, bulan, dan tahun pada cap legalisir yang disebut berasal dari Universitas Gadjah Mada atau UGM.
Rismond membandingkan dengan pengalamannya saat menjadi mahasiswa UGM pada 1994. Ia menyebut pada masa itu stempel legalisir memuat tanggal yang dicantumkan secara jelas oleh petugas. Karena itu ia mempertanyakan prosedur legalisir yang digunakan dalam dokumen yang beredar untuk pencalonan 2014 dan 2019. Ada kemungkinan dan mungkin ini sebuah kepastian bahwa hanya UGM lah yang melegalisir sebuah ijazah. Bahkan ijazah tersebut yang dipakai untuk capres tetapi tidak memiliki timestamp, tidak ada tanggal sama sekali. Nah, kapan? Ini kan penting sekali. Kenapa? Masa UGM seamburadul ini? Tidak ada tanggal, kita tidak menutup jam lah ya. Tanggal aja dulu tahun, bulan, dan tanggal. Itu tidak ada di sini katanya. Selain soal tanggal legalisir, Rismond juga menyinggung adanya perbedaan tampilan fisik pada beberapa salinan dokumen, termasuk dugaan penyusutan ukuran pada salah satu salinan. Ia menyarankan agar setiap dokumen diperiksa secara proporsional dan satu persatu, termasuk membandingkan salinan yang berasal dari KPU pusat maupun KPU daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.